menunjukkan Anda sebetulnya belum pantas punya negara sendiri. Tragis ya. Di hari ulang tahun berdirinya negara Indonesia yang ke-77 tahun, ya usianya tua tapi mentalnya masih bocah tua nakal, Saudara, masih bocil, masih bocah cilik, ya kan? Menjadi tua itu pasti, ya, menjadi dewasa itu pilihan, katanya sabdanya Nabi Emalt itu kan. Ya kan? Artinya Anda itu belum dewasa. Karena Anda suka mengkonsumsi yang kepo-kepo begini tanpa Anda mengerti, ya, dampak dan konsekuensi logis dari sebuah peristiwa. Lawyer-lawyernya cari panggung, Saudara, tanpa dia mengerti dampaknya apa dengan cari panggungnya dia. Bukan berarti hak ditutup, nggak boleh. Pak Ponto buka sama Pak Ponto. Justru yang pertama kali jadi whistleblower kasus ini kan Pak Sulaiman Ponto. Lalu Susno Duaji ngantem lagi kan. Nah, terakhir baru si Kamarudin itu, wah, dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, ya kan. Nah, sama Dani Siregar dikritik ya. Dani Siregar pun sudah curiga, ini lawyernya lawyer cari panggung nih. Udah tahu dengan kasusnya KCJ gagal kok. Ya sudah tahu dia, nggak main-main, Saudara. Sudah banyak yang bertanda tanya besar terhadap si Kamarudin ini ya. Ya, karena dia hanya melempar isu tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada mau bagaimana. Dia hanya panggung, menggunakan panggung. Dan si Kamarudin ini jangan lupa cari dana, Saudara. Ya, dia cari dana. Buat apa, Saudara? Iya, karena dia butuh bekal kampanye, Saudara, 2024. Dia nggak butuh menang, dia cuma butuh dana pemilu saja. Ya, hati-hati loh. Akhirnya Brigadir J ini nanti kasusnya akan dibenamkan dengan karu-karuan. Sudah dia ngerusak semuanya, ya. Dia bikin opini di masyarakat. Ini kayak dulu kan kasusnya KC kan, sudah dirusak semua, terus nggak bisa apa-apa dia. Nah itu nanti hati-hati, yang dirugikan nanti keluarganya. Tapi apakah Brigadir J ini nggak salah? Kalau saya tetap bilang, ya ini ada andilnya. Semua bersalah, Saudara. Nggak ada yang ujuk-ujuk sekonyong-konyong, itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau ada Gilbert kemarin ke tempatnya Brigadir J itu terlalu lebay, ya, terlalu lebay, ya, terlalu lebay. Gilbert ini memang hamba Tuhan pencari pansos ya, hamba Tuhan pansos si Gilbert ini. Nah, hari ini tema kita masih menggigit, nyelekit, bikin kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet, Saudara. Kasus Sambo dari LGBT sampai ke KM 50. Eng ing eng. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah, kita Deolipa itu kasih tanda lagi, kasih signal lagi ya, dia cerita ya. Ini masalahnya bukan pacaran, nggak semua sama perempuan, pacarannya sama laki-laki juga, katanya si Deolipa ini ya. Wah serem ya. Maksudnya ada homo, oh bukan, ini kan ilustrasi. Wah, kemarin bilang anaknya tadi ya, bilang apa lagi kemarin ya. Kacau sekali, Saudara nih ya. Kasus-kasus ini makin simpang siur. Mengapa jadi simpang siur? Karena Anda kepo, Anda pengen tahu drama Korea. Ya, Anda suka sekali dengan drama Korea sehingga Anda nggak melihat esensialnya. Ya, Anda nggak melihat ya betapa si lawyernya Kamarudin ini geblek, Saudara. Ya, nggak melihat esensial dari kasus ini. Tapi malah asik ya. Wah, dikasih panggung jempol itu dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar. Makin dia pencuma, oh Papa lu sirik. Oh enggak, Saudara. Lihat ya, lihat ya. Bahkan Denny Siregar pun bilang hati-hati sama lawyer ini. Oh, Denny Siregar kan Batak juga kan? Denny Siregar pun bilang hati-hati sama lawyer ini loh. Cari panggung. Hati-hati ya. Anda lihat Denny Siregar yang kemarin ya.
yang kasus Sambo itu ya. Nah, bahkan ya ini kita bukan saya setuju dengan Denny Siregar, enggak. Tetapi Denny Siregar setuju dengan saya karena duluan kita live di sini, baru si Denny Siregar kan membahas itu kan. Duluan kita ngomong, duluan kita kasih tahu dulu, baru si Denny Siregar ini kan. Jadi hati-hati saudara. Denny Siregar ini seorang wartawan ya. Jadi saya kira saya tidak selalu sepakat dengan dia, tetapi kita juga harus mempertimbangkan. Ya, nggak main-main ya, nggak main-main. Sudah banyak yang bertanda tanya besar terhadap si Kamarudin ini ya. Ya, karena dia hanya melempar isu tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada mau bagaimana. Dia hanya panggung, menggunakan panggung. Dan si Kamarudin ini jangan lupa cari dana, saudara. Ya, dia cari dana. Buat apa, saudara? Iya, karena dia butuh bekal kampanye, saudara, 2024. Dia nggak butuh menang, dia cuma butuh dana pemilu saja. Ya, hati-hati loh. Akhirnya Brigadir J ini nanti kasusnya akan dibenamkan dengan karu-karuan. Sudah dia ngerusak semuanya, ya. Dia bikin opini di masyarakat. Ini kayak dulu kan kasusnya KC kan, sudah dirusak semua, terus nggak bisa apa-apa dia. Nah itu nanti hati-hati, yang dirugikan nanti keluarganya. Tapi apakah Brigadir J ini nggak salah? Kalau saya tetap bilang, ya ini ada andilnya. Semua bersalah, saudara. Nggak ada yang ujuk-ujuk sekonyong-konyong, itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau ada Gilbert kemarin ke tempatnya Brigadir J itu terlalu lebay, ya, terlalu lebay. Ya, terlalu lebay. Gilbert ini memang hamba Tuhan pencari pansos ya, hamba Tuhan pansos si Gilbert ini. Kalau ngeri saudara ya, ngeri saudara, ngeri. Tapi memang iya nih ya, yang kasusnya LGBT ini sekarang lagi heboh lagi, dinaikkan lagi. Ya, kasusnya LGBT ini dinaikkan lagi. Dan menjadi isu ya, banyak sudah mulai meliput, mengkait-kaitkan Sambo ini ada kasus LGBT. Tapi di awal itu udah pernah saya cetuskan ya. Jadi bisa saja ada kasus LGBT yang ditutupin. Tapi apakah karena kasus di kepolisian hil yang mustahil ya, nggak bisa saudara. Bukan kasus di kepolisian saudara, nggak bisa. Apakah karena kasus nggak ada saudara ya. Itu bukan kasus-kasus yang begituan. Ya, tapi ada sesuatu yang lebih memalukan dari itu yang ditutupi, saudara. Atau seseorang yang ditutupin. Nah, kalau kasusnya LGBT, ya mungkin. Tetapi LGBT itu mudah sekali dipatahkan. Tapi kan dulu kan kita pernah bahas ya, di hari pertama kita bahas Sambo ini ya, bahwa LGBT ini, para pelaku LGBT ini lebih sadis loh. Ya, di Indonesia ya, saya ceritain di Indonesia karena ditekan mereka. Kalau di Eropa enggak, saudara, nggak ditekan. Tapi di Indonesia karena kasus LGBT ini ditekan, maka para pelaku LGBT ini tindakannya lebih sadis, saudara. Kalau Anda di Eropa nggak akan ditekan, saudara. Pelaku LGBT free, mereka senang bebas. Tapi di negara-negara yang LGBT ditekan, mereka jadi posesif sekali. Karena cemburu, karena apa, bisa ruwet itu, saudara, urusannya. Nah, itu bisa ya. Nah, di awal dulu kita sudah pernah bahas kemungkinannya. Tapi bagaimana kalau istrinya atau anaknya pelakunya? Bisa, saudara. Justru itulah makanya dia mati-matian, saudara. Mati-matian pertahankan itu. Bisa, saudara. Tetapi apapun ya, kita harus ingat ya, arahnya mau kemana sih? Arahnya adalah mau menghantam semua jajaran orang-orang Kristen yang ada di Polri. Orang-orang minoritas yang ada di Polri mau diganti khilafah, kesempatan diberesin semua. Karena kroninya Sambo ini rata-rata orang Kristen. Ya, rata-rata orang Kristen, orang-orang minoritas kroninya Sambo ini. Nah, dihancurkan semua, saudara, dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, orang nggak menyadari sampai ke sana. Si pengacara ini terlalu naif. Ya, dia berambisi ya untuk cari panggung, saudara. Udah gitu statementnya ngawur semua.
Kemarin ya, sayang Pak Kiki masih belum bisa masuk ya. Saya lagi undang Pak Kiki ya. Pak Kiki untuk bisa masuk. Saya belum bisa masuk ya. Sama Pak Kiki sudah dikasih tahu. Itu bukan tipu menipu, bukan tutup menutup. Memang Sambo dari awal sudah bohongin, saudara. Sudah menutup menghilangkan jejak, yang lain itu di framing. Kecuali si Fahmi Alamsyah, dia yang bikin skenario buat Sambo. Dia yang bikin skenario-nya. Tetapi yang lain itu hanya mengikuti framing dari si Sambo. Ya, luar biasa ya. Dan itu mengerikan ya, mengerikan saudara, mengerikan sekali. Ketika kasus ini menjadi ngantem sana ngantem sini, orang-orang rakyat Indonesia menjadi makin bodoh, bukannya menjadi makin kritis. Lihat, makin bersorak-sorai dan makin senang dengan berita kacang goreng ini, saudara. Ya, kasus LGBT ini kan mulai naik semua kan, kita buka aja sekalian di sini. Menunjukkan bahwa Anda belum dewasa, orang Indonesia. Ya, kepo. Menunjukkan Anda belum matang. Menunjukkan Anda sebetulnya belum pantas punya negara sendiri. Tragis ya. Di hari ulang tahun berdirinya negara Indonesia yang ke-77 tahun, ya usianya tua tapi mentalnya masih bocah tua nakal, saudara, masih bocil, masih bocah cilik, ya kan? Menjadi tua itu pasti, ya, menjadi dewasa itu pilihan, katanya sabdanya Nabi Emalt itu kan, ya kan? Artinya Anda itu belum dewasa karena Anda suka mengkonsumsi yang kepo-kepo begini tanpa Anda mengerti ya dampak dan konsekuensi logis dari sebuah peristiwa. Lawyer-lawyernya cari panggung, saudara, tanpa dia mengerti dampaknya apa dengan cari panggungnya dia. Bukan berarti hak ditutup, nggak boleh. Pak Ponto buka sama Pak Ponto. Justru yang pertama kali jadi whistleblower kasus ini kan Pak Sulaiman Ponto. Lalu Susno Duaji ngantem lagi kan. Nah, terakhir baru si Kamarudin itu, wah, dung breng, Sarimi pergi ke pasar, ya kan. Nah, sama Dani Siregar dikritik ya. Dani Siregar pun sudah curiga, ini lawyernya lawyer cari panggung nih. Sudah tahu dengan kasusnya KCJ gagal kok. Ya sudah tahu dia, nggak main-main saudara. Nah, sebentar, ada lintas berita dulu ya. Harusnya hari ini kita mau bicara, tapi Pak Alvin minta hari Jumat ya. Hari Jumat nanti kita akan bicara masalah ini ya, masalah orang Kristen murtadin yang dipersekusi di Langkat ya. Galarua dengan LQ Indonesia Law Firm, kita akan berangkat ke sana, kita akan melakukan pendampingan, kita akan fight ya. Hari Jumat, catat ya, kita nge-zoom di sini. Ibu Lisnora sudah masuk sini belum ya? Sama Bu Linda, Ibu Lis sudah masuk belum ya, Ibu Lis ya? Sebentar saya cari Ibu Lis. Oh nih Ibu Lis sudah masuk nih. Kalisoy. Shalom, Pak Paul. Shalom. Hari Jumat ya, Kalis ya, live Zoom, lalu langsung berangkat. Live Zoom kan malam kan, Sabtunya langsung berangkat, atau bagaimana tuh? Enaknya bagaimana? Atau berangkat Zoomnya dari sana? Tapi maunya Pak Alvin maunya kita interview Zoom dulu loh beliau, dan beliau bisanya hari besok atau Jumat. Masalahnya besok kan ada Pak Jenderal Tobing kita. Jangan ganggu acara beliau kita. Hah? Boleh. Tapi Senin mereka mau batalin itunya, pernikahan agama itunya di gerejanya. Betul. Jadi katanya begitu hari Senin pengadilan akan membatalkan pemberkatan. Saya bingung juga itu kok pengadilan agama membatalkan pernikahan agama Kristen ya? Apa? Nggak bisa. Nggak boleh ya? Makanya besok Jumat kita persiapkan. Orangnya suruh persiapkan semua data-datanya, berkas-berkasnya. Terus dia dengan istrinya atau dengan ibunya atau siapa lah, pokoknya saksi-saksinya di situ. Terus nanti interview via Zoom dulu. Lalu timnya LQ berangkat ke sana.
ya kan? Sekalian kita siapkan semuanya kan juga butuh dana kan? Kita nggak mungkin gratisan begitu juga dong. Maksudnya kita juga harus membantu pendampingan, kita harus keluar duit juga kan? Oke, Pak. Terus katanya Pak Santiamer udah dihubungin yang Galarua sana, Pak. Stabat ya, Buat Stabat standby udah. ya, buat standby melakukan pendampingan sementara ya. Betul. Mereka udah tadi Pak Santiamer udah minta alamat. Nah, pokoknya mereka siap, Pak. Kebetulan kan ini ibunya single parent pula ya. Kasihan ya. Jadi kasihan. Iya. Jadi kita pokoknya sudah fix. Pak Alvin sudah bersedia kirim tim ya. Nanti yang ke sana saya nggak tahu Pak Alvin atau Saudara Adi ya nanti ya. Nanti kita ini Pak Adi atau Pak Alvin katanya. Pokoknya nanti ada tim ke sana. Ya mungkin satu pendampingan dari kita juga siapa berangkat ke sana. Oke, Pak. Nanti bisa kita atur. Ya nanti itu kan biaya transportnya kan ditanggung Galarua nanti. Saya udah bilang kan tadi kan. Nah, itu mesti dibicarain di grup supaya nanti biayanya berapa semua supaya ACC dulu kan. Ya, Jadi betul. sekarang kan. Memang sudah pernah diviralkan di channelnya Pak Pavel, ya. ya udah bagus. Nanti kita Jumat kita bikin interview, kita matangkan interview Ya, Zoom-nya. betul. Pokoknya Ya. ibunya dan anaknya itu siap untuk masuk Zoom. Udah lengkap semua bukti-buktinya, foto-fotonya semua mereka udah lengkap. Tapi yang istrinya kan memang katanya disekap sama pihak keluarga. Nah itu mesti bener loh, bahasa begitu itu hati-hati loh. Oh gitu ya. Bener disekap itu artinya bener-bener nggak boleh keluar dari rumah. Penyekapan itu tindakan pidana loh itu, nggak boleh loh. Ingat nggak dulu ada satu orang nagih utang, lalu yang ditagih ini disekap di apartemen. Dituntut balik loh itu, penyekapan itu nggak boleh loh itu. Oh itu. Itu udah pidana murni itu, langsung kena itu. Iya, makanya nanti kita perjelas lagi Pak, seperti apa sebenarnya. Yang pasti ini anaknya nggak bisa ketemu sama istrinya gitu loh Pak. Jadi itu hari Jumat ya, kita fix untuk hari Jumat, pengumuman sama saudara-saudara semua. Yang lain hari Jumat tunggu tanggal mainnya ya, hari Jumat jaga tanggal mainnya Jumat jam 9 malam ya, kasus penyekapan kasus ini ya, aniaya terhadap murtadin di Langkat ya, yang mereka mengintervensi, mereka mau membatalkan pernikahan orang Kristen ini ya. Ya, kita mau kirim orang ke sana. Ya, kita mau kirim orang Kristen ya. Ya, oke Pak, beres siap. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Ini ada yang minta Zoom kita selalu sama ya, nggak berubah ya. Zoom kita selalu sama, nggak berubah. 851 7772 4545 selalu sama ya. Ini ada yang bilang pengacara yang mau membantu keluarga Yosua dia nggak mau bantu ya. Dia mau cari duit, dia cari dana itu. Dia either kolektor kemana-mana ya. Reynold goblok lo, dasar lo, goblok ya. Kayak kasusnya KC ya, duitnya ditilap semua sama si Kamarudin ini ya, sama si Saifuddin berdua. Goblok ini pengacara apa sih ini, dasar orang-orang ini. Itu udah beneran ya, itu bukan rahasia lagi itu kasusnya, duitnya KC ditilap ya. Bukan, saya nggak main-main ya. Anda lihat aja channelnya Denny Siregar itu, Cokro TV kemarin, yang kemarin atau 2 hari yang lalu pokoknya ya. Lihat aja itu cerita itu, kasusnya Sambo itu, tes judulnya apa ya, kasus Sambo ya itu. Nah hari ini ada isu lagi yang masalah kasus Sambo dikaitkan dengan masalah LGBT di dalamnya. Nah memang kesalahan dari Polri ini adalah karena dia nggak mau buka, harusnya dibuka saja. Masyarakat harus dibiasain dewasa. Memalukan Pak, yang memalukan harusnya dibuka saja. Segala sesuatu yang ditutup-tutupi itu akan menjadi racun soalnya. Segala sesuatu yang ditutup-tutupi itu akan menjadi racun bagi masyarakat. Jadi bergulir liar, yang paling kuat corongnya yang paling menang, ya. Dan akhirnya terjadi fitnahan-fitnahan. Sekarang kalau dibalik, kalau Brigadir J ternyata juga salah, mereka berdua salah, ya kan? Ya mau apa? Kan kita nggak tahu, yang tahu kan cuma Brigadir J sama si Baradae
sama si Putri kan yang tahu kan. Yang lain itu kan cuma ngoceh-ngoceh doang. Baradae-nya saja masih berubah pikiran terus, ya kan? Baradae-nya saja ngomongnya bolak-balik, gonta-ganti terus, ya kan? Nah, itu hati-hati ya. Nah, nih kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang bilang Paulusan dirasuki kebencian. Oh, enggak ya. Saya itu tidak punya kebencian, saya justru kasihan dengan keluarganya Brigadir J. Ya, di sini ada banyak orang Batak ya, tapi banyak yang nggak setuju dengan si Kamarudin. Di sini banyak orang Batak ya. Denny Siregar juga Batak, saudara. Ya, dan di sini di mana orang Batak saya dukung kalau mau merdeka. Ya, oh jangan salah kamu ya, goblok semua nih kamu nih dasar nih. Nah, dasar goblok udah dikasih tahu. Ya dikasih tahu buktinya saja Anda masih goblok. Nah itu tadi kenapa? Karena orang Indonesia itu suka yang begitu ya. Suka dengan pertunjukan. Nggak main-main ya. Nah, mana ada pembenaran orang dibunuh? Maksudnya apa nih? Nggak bisa ya. Anda jangan ngomong kalau kalau ada orang dibunuh, yang bunuh itu salah, lalu yang dibunuh itu pasti nggak bersalah. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau memang sistem hukumnya Indonesia memang tolol. Oke, kalau yang dibunuh itu berarti yang salah, yang dibunuh itu yang benar. Nah, sekarang kalau kasusnya KM50, nah, berarti yang dibunuh itu yang benar dong. Berarti yang bunuh itu yang salah polisinya. Nah, kan sama kan? Ayo, bagi orang Islam begitu kan? Bagi orang Islam kasusnya KM50 mungkin dia dibunuh salah, pasti yang bunuh yang salah. Padahal kan yang dibunuh itu kan bawa pistol. Ya kan? Udah jelas menghalang-halangin kerjanya polisi kan? Nah, kasusnya KM50 gimana? Nah, itu hati-hati tuh. Ya, Anda jangan mau di framing. Kalau orang yang mati asal dia miskin pasti salah, belum tentu loh saudara. Ya asal dia miskin pasti benar, harus kita bela. Goblok. Megawati itu naik karena simpati masyarakat. Apakah Megawati bisa memimpin? Enggak, saudara. Ya, Megawati itu kan naik karena simpati masyarakat. Enggak bisa mimpin. SBY itu kan bisa naik gara-gara menang simpati dari masyarakat. Anda tertipu semua. Gara-gara dia disolimi oleh Megawati kan. Pura-pura dia playing victim disolimi sama Megawati, dia bisa naik. Terus Anda pimpin dia. Nah itulah karena Anda goblok. Anda biasa di framing dengan hal begituan. Nah inilah suara kenabian yang benar. Ada di rombongan N26 ini. Saya kasih tahu ya. Supaya Anda pinter. Ya Anda nonton aja tuh videonya Denny Siregar yang sehari atau 2 hari yang lalu itu ya. Tentang kasus Sambo. Dia bilang pengacaranya cari panggung. Hati-hati loh saudara. Itu dari awal sudah saya ngomongin, dari zaman KC pertama sudah saya omongin ya. Kalau si Kamarudin ini setan loh, hati-hati loh. Nanti jangan sampai nanti udah keblusuk Anda cuman lihat saja ya, di mana-mana setan caranya begitu. Kalau saya karena saya anak terang saya ngomongnya belak-belakan saudara. Ya, ngeri ya, oh ngeri saudara. Ya, kalau ngomong belak-belakan ya, saya buka. Di tempat inilah semua yang tersembunyi itu akan dibuka terang benderang, saudara. Yang berani cuma di channel ini, ya. Channel lain mah pada nggak berani, saudara. Buka-bukaan kayak di sini, lawan arus kayak di sini, ya. Hati-hati jangan ikut arus Anda. Tak kasih tahu ya yang salah di situ. Nah, lanjut lagi ya, saudara, kasusnya. Nah sekarang, kalau kasusnya ini adalah polisinya LGBT, saudara, ya, maka demi menutupi LGBT-nya ini, ya karena cemburu, apalagi kalau LGBT. Artinya dua-duanya LGBT, lalu cemburu. Nah, repot, saudara. Nah, itu kalau LGBT. Tapi sekarang kalau kasusnya tadi, balik lagi, dia menutupi seseorang, si Sambo ini. Nah, itu yang kasihan. Ya. Dan kita nggak ngerti apa yang terjadi di sana. Ya kan? Apa yang terjadi di dalam sana kita nggak ngerti, saudara. Jadi sebaiknya Anda fokus dengan dampak dari kejadian ini. Ya, dampak dari kejadian ini adalah semua orang-orang yang diganti sama orang-orang khilafah. Hati-hati saudara. Ya, dan itu sebenarnya yang saya nangkep, ya, yang ditangkap oleh si Denny Siregar itu adalah seperti itu saudara, dampaknya.
Hati-hati saudara. Oh, ya. Apakah mayoritas rakyat mendukung saya Kamarudin? Enggak, saudara. Percaya saya enggak. Ya, hanya kamu orang goblok aja. Nah, ya. Pak Santi Amar apa setuju dengan Kamarudin, Pak Santi Amar? Wah, saya heran kalau saya juga penasaran. Pak Sama Santi Amar sekali setuju? sama sekali tidak setuju. Iya, karena Kamarudin membawa isu Batak itu loh yang membuat Berbahaya orang-orang itu. waras itu yang ini bahaya, ini nggak boleh. Berbahaya itu. Berbahaya. Pak Santi Amar ini Batak asli loh, saudara. Ya, kalau nggak salah beliau di ketua kerukunan masyarakat adat. Ya, Pak Santi Amar ya. Hilang suaranya Pak Santi Amar ini. Ya betul Pak, Persis Nusantara. Iya, Hilang ya? hilang suaranya. Persisnya Pak, Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Sekopnya ya. Ya juga Sekjen Lokus Adat Budaya Batak. Jadi seluruh perkumpulan marga ada di organisasi itu. Saya sekjennya Pak. Betul. Ya. Jadi hati-hati karena Kamarudin justru dia hantem sana, hantem Ahok. Kasusnya Ahok apa? Dia ceritanya apa? Terus ada yang memframing saya benci Batak. Wah, nggak ada di sini. Yang justru kita separuh Dalarua itu separuh Batak. Dikembalikan pada porsinya. Nah, makanya isu-isu tadi LGBT apa segala macam. Ingat, itu adalah isu saudara. Ya, dan belum menjadi informasi yang A1. Yaitu dilontarkan dan penting itu jujur bukan itunya, mau LGBT mau enggak ya. Wah, ini kenapa nih? Ini ada Jibril ngamuk ini. Mati-mati. Aduh. Ini ada yang bilang nih, ini, mana ngerti kau soal Batak, nama aja Zang. Oh, goblok kamu. Saya udah dikasih nama marga Sinaga kemarin sama Pak Santi Amar itu. Aduh, kamu ini, aduh. Ini coba biar Pak Santi Amar